Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nah, saya lanjutkan ya, kita berpindah dari BBB ke Zoom. Materi ini sudah kita singgung sedikit ya kemarin di pertemuan pertama. Ini sudah bisa dilihat apa belum? Yang saya share ini. Sudah bisa terlihat? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum? Masih hitam. Belum, Bu. Belum. Bentar ya, ini masih Sudah, belum. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kita mengulas atau mengulang tentang struktur atom dan konfigurasi elektron. Bentar, ini masih ada yang gabung. Sudah join semua ya, 29. Oke. Ini kenapa nggak bisa di next ya, Dek? Saya tuh kemarin juga kayak gini. Tampilannya masih sama ya, layar depan ya ini ya? Ya, Bu. Masih, Bu. Kenapa nggak bisa di next ya? Bentar ya. Bentar ya, Dek ya. Ini terlihat nggak kalau ini? Belum, Bu. Belum, Bu. Sekarang sudah, Bu. Sudah ya. Ini struktur atom ya. Di layar kalian struktur atom ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah ini ya. Struktur atom, konsep ilmiahnya oleh Democritus pada 460 sampai 370 sebelum Masehi, bahwa materi dapat dipecah menjadi zarah yang paling kecil. Jadi materi itu masih bisa dipecah lagi, di mana partikel-partikel tersebut tidak dapat dipecah lebih lanjut. Nah, model atom sebelum Rutherford ada siapa? Yang kalian tahu kemarin ada Dalton. Ada Dalton, Rutherford, dan Bohr ya. Nah, kalian sudah mengingat atau membaca apa belum tentang itu? Nah, di sini yang akan dibahas adalah model atom Rutherford, bahwa sebagian besar dari massa dan semua muatan positif sebuah atom terpusat pada daerah sempit yang kecil, inti atom. Jadi pada bagian tengah atom itu misalnya lingkaran, nah pada bagian tengahnya ada inti atom yang bermuatan positif. Kemudian besarnya muatan pada inti atom berbeda untuk atom yang berbeda. Kira-kira setengah dari bobot atom. Nah, kalian ingat enggak misalnya gini,
Ini maksudnya poin nomor 2. Poin nomor 2 itu misalnya oksigen. Berat atomnya atau MR-nya itu kan 16. Tapi nomor atom atau yang dikonfigurasikan adalah berapa? 8. 8. Nah, 8 ya, kira-kira setengah dari BA-nya, bobot atomnya. Misalnya lagi, Cl. Cl itu berat atomnya 35,5. Ya. Tapi kalian kalau mengkonfigurasikan elektron kan mengkonfigurasikan klor, Cl kan menggunakan nomor atom. Nomor atomnya berapa? Nomor atomnya 12. 17. Setengahnya ya, kira-kira setengahnya pembulatan ke bawah. 35,5 itu kalau dibagi 2, 17, sekian. Nah, jadi bukan yang diambil 18, tapi yang bawahnya. Gitu, jadi kamu ingat apa gitu. Jadi berbeda antara elektron yang dikonfigurasikan itu bukan BA-nya ya, jangan salah. Tetapi nomor atomnya yang di bawah. Coba ini ya. Jadi misalnya ini X begitu ya. Biasanya simbol bagian atas itu, tapi terserah sih ya kalau masalah simbol itu. Masalah simbol itu terserah, tapi biar sama dengan buku. Ini nggak usah sama, nggak apa-apa ya. Ini misalnya Z, ini misalnya A. Terbalik nggak apa-apa ya, yang penting kalian tahu. Nah, yang atas ini di tabel periodik unsur kan kalian mestinya sudah punya ya. Nah, ini disebut, kalau dulu kamu AR ya, ini berat atom. Ini lambang unsurnya X. Nah, Z ini nomor atomnya. Mungkin kebalik ya simbol saya. Nah, nomor atom itu biasanya besarnya setengah dari BA-nya. Contohnya lain, misalnya ini unsur apa nih? Na. Na BM-nya 23, berat atomnya 23. Nomor atomnya berapa? Setengah dari 23. Ya, 11,5 ya, nanti pembulatan. Nah, 11 gitu. Ya, misalnya sulfur. Sulfur 32 BM-nya. BA-nya. Ininya berapa yang dikonfigurasikan? 16. Gitu ya. Oke, sekarang saya lanjutkan lagi ya. Hilang ya, share screen saya hilang ya. Nah, ini bisa lanjut enggak ini nanti? Tuh, bisa ya. Yang ketiga tadi apa? Yang ketiga adalah di luar inti atom harus terdapat elektron yang jumlahnya sama dengan satuan muatan inti. Supaya atomnya netral. Jadi, ketika atomnya itu netral, itu jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Tetapi kalau atomnya itu tidak netral, artinya bermuatan, atau disebut ion, nah itu nanti ada elektron, ada muatan supaya untuk jumlahnya itu supaya sama dengan muatan inti. Tuh. Kadang-kadang gini loh, Dek, nggak bisa di next. Kenapa ini? Kurang tahu, Bu. Tadi kan bisa ya. Kalau di slideshow memang gitu. Biasanya gitu ya kalau di slideshow ya. Coba deh tak stop dulu.
Maaf ya, ini karena jarak jauh ya kayak gini nih. Coba kalau ini. Saya mulai dari ini. Kelihatan nggak sekarang? Yang penting tuh jalan aja slide-nya. Ini kelihatan saya sudah sampai teori atom modern ini. Udah, Bu. Kelihatan, Bu. Saya slide ya, saya Kelihatan, Bu. macet lagi, nggak usah saya slideshow ya. Ini kayaknya. Nah, teori atom modern ini masih terlihat ya. Menurut teori atom modern, kedudukan elektron di sekitar inti atom tidak dapat ditentukan. Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron di sekitar inti atom. Elektron di sekitar inti ditemukan tidak pada lintasan tertentu, tetapi sebagai awan elektron dalam daerah tertentu di sekitar inti yang disebut orbital atom. Nah, ini nanti langsung prakteknya aja ke bilangan kuantum. Saya nggak usah cerita tentang sejarahnya, tetapi intinya kalian harus bisa menyusun konfigurasi elektron atom. Nah, menggunakan bilangan kuantum. Bilangan kuantum N, bilangan kuantum azimut L, bilangan kuantum magnetik M, dan ada bilangan kuantum spin ya, S ya. Nah, ini ya, yang terakhir bilangan kuantum spin. Dalam mekanika kuantum, 3 bilangan kuantum diperlukan untuk menggambarkan distribusi elektron dalam suatu atom. 3 bilangan kuantum ini dapat menunjukkan tempat orbital sebuah elektron berada. Kemudian bilangan kuantum yang keempat disebut bilangan kuantum spin. Ini menggambarkan sifat suatu elektron sehingga dapat mengidentifikasi lebih spesifik lagi. Yang N tadi bilangan kuantum utama. Coba ya, saya ini ada sistem hujan nggak sih? Bentar. Daripada saya tulis. Mana ya sistem hujan di slide-nya Bu Wahyu. Ini slide-nya Bu Wahyu. Nah, ini ya. Yang ini. Ini ya, kalian sudah tahu ini ya. Bahwa urutannya adalah 1S, 2S, 2P. Nah, angka 1, 2, 3, 4, gitu ya, 5, 6, itu menunjukkan bilangan kuantum Bisa lagi. utama. Ya, menunjukkan bilangan kuantum utama. Nah, jadi tadi ya, dalam sistem hujan tadi ada 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, itu angka depannya itu menunjukkan bilangan kuantum utama, di mana N sama dengan 1 itu pada kulit K, L, M, dan N. Nah, N itu kalau dalam menentukan periode dan golongan, N itu menunjukkan apa? Siapa yang bisa jawab? N itu menunjukkan apa? Selain itu disebut bilangan kuantum utama. Tapi menunjukkan apa arahnya? Nggak ada yang ingat. Menunjukkan periode ya. Periode nanti. Periode suatu golongan. Periode suatu unsur. Kemudian bilangan kuantum momentum sudut atau azimut atau disebut L itu menyatakan bentuk orbital. Jadi L-nya sama dengan 0, dia nanti orbitalnya S tadi ya. Kalau L-nya sama dengan 1 itu P. Kalau L-nya sama dengan 2 itu D.
L-nya sama dengan 3 itu F. Ingat nggak ini? Karena nanti bilangan kuantum yang ketiga, yaitu bilangan kuantum magnetik, itu nilainya plus minus L. Begitu. Coba ya, semoga nanti nggak macet lagi. Saya tulis di sini. Gimana ini? New ada nggak? Clear aja ya. Nah, sekarang misalnya tadi L sama dengan 0, tadi dia jatuhnya pada subkulit. Apa tadi? Kalian simak? S, Bu. Ya. Nah, itu artinya dia itu memiliki satu ruangan. Ingat nggak ini? Di mana satu ruangan itu maksimal 2 elektron terisi. Ke atas itu plus setengah, dan ke bawah itu minus setengah. Nah, ini bilangan kuantum magnetiknya. Bilangan kuantum magnetiknya hanya satu saja. Apa angkanya? 0. 0, Bu. 0. Ya. Jadi kalau jatuhnya misalnya apa ya? 2S2, ini sambil didengerin ya. Jadi kalau misalnya ini contoh aja. Dia jatuh pada 1S 2S gitu ya. Misalnya gini lah, ini contohnya aja. 2S2 itu elektron ini tuh artinya bilangan kuantum utamanya N-nya 2. Paham? N-nya itu ini. Kemudian karena dia S, maka bilangan kuantum azimutnya L-nya adalah 0. Paham? Bilangan kuantum magnetiknya ya hanya 0. Kemudian kalau elektronnya 2 berarti jatuhnya terakhir pada bilangan kuantum spin yang minus setengah. Gitu. Jadi setiap elektron itu pasti dia memiliki 4 bilangan kuantum yang berbeda. Maksudnya salah satu mesti ada yang berbeda gitu, tidak bisa sama. Saya lanjutkan ya. Jika L sama dengan 1. Gitu ya. Ini artinya dia jatuhnya pada P, di mana P itu memiliki berapa ruang? 3, Bu. Nah, memiliki 3 ruang. Nah, bilangan kuantum magnetiknya itu nilainya plus minus L. L-nya kan 1, plus minus berarti min 1, 0, dan positif 1. Paham ya? Paham? Jadi maksimal elektron P pada P itu yang ditampung berapa? 6. 6. 6, Bu. Maka konfigurasi elektron itu adalah P6 gitu. Nah, saya contohkan misalnya nih. Ini saya contohkan aja ya, paling akhir 3P4 gini misalnya. Coba tentukan. Ini N-nya berapa? 3. N-nya 3. Nah, saya tuliskan di sini ya, karena ini saya langsung praktekkan aja. Di slide sudah ada teorinya. Karena 4, maka elektronnya 1. Jadi mengisi penuh dulu. Jadi semua ruang harus terisi dulu, baru kembali lagi ke sini. Nah, ini ya. Berarti nah, ini adalah yang paling akhir nih. Ini adalah elektron terluarnya, yang paling akhir. Maka, tadi kesimpulannya N-nya sama dengan
S1. N-nya 3 ya. L-nya? N-nya 3. Ya, N-nya 1. 1. L-nya min 1. Kan itu Min 1. L-nya min 1 ya. Sorry. L-nya 1. Sorry ya, L-nya 1. Benar. L-nya 1. Yang min 1 apanya? M, Bu. Ya, Bu. Oke. M-nya. Ini ya. Bukan ini. Ini ya. Nah ya, M-nya berapa? Min 1. Min 1. Apalagi? S-nya berapa? S-nya min setengah. S-nya min itu ya. Paham ya ini ya? Paham lah ya kalian kimianya pinter-pinter dong masuk teknik kimia itu pasti kalian kimianya kuat. Nggak mungkin nggak suka kimia milih teknik kimia gitu ya. Saya perlu jelasin yang D dan F juga nggak? Sudah paham belum ini? Udah, Bu. Paham, Bu. Paham. Artinya nulis di sini itu capek dan tulisannya jelek. Gini ya, kalau L-nya 2, artinya jatuhnya pada subkulit apa? Ini aja. D, Bu. Nah, kalau L-nya sama dengan berapa? 2, maka jatuhnya pada subkulit apa? D. Nah, D, Bu. D. itu pada D gitu ya, di mana M-nya kemungkinan ada berapa? Ada min 2, min 1, ada 0, ada positif 1, dan ada positif 2. Jadi ada 5 ruang, jadi maksimal ditampung adalah 10 elektron. Itu ya, dengan cara yang sama. Nah, untuk golongan A itu nanti konfigurasi elektron jatuhnya di S dan P. Bisa S saja, bisa S dan P. Ingat enggak itu? Tapi kalau nanti jatuhnya pada D dan F, jadi nanti kalau D dan F itu biasanya apa ya? Ini N plus 1 S, sorry. Nanti itu gini, N plus 1 S berapa elektronnya dan N D berapa gitu. Paham nggak? Itu nanti jatuhnya golongan B. Ingat ya itu ya? Ingat nggak? Ingat ya? Ingat ya. Mudah-mudahan nggak macet nih kalau habis kayak gini. Tuh macet lagi kan, Dek? Nggak tahu deh. Apa saya tuh teorinya salah? Oke. Masih terlihat ya? Terlihat ini? Belum, Bu. Ini belum? Belum. Masa sih? Ini belum? Sekarang. Udah, Bu. Oke, bentuk orbital tadi udah ya, S. Nah. Oke. Jadi N1 itu menunjukkan 1 subkulit, N2 menunjukkan ada 2 kulit, 3 menunjukkan adanya 3 kulit gitu ya. Nah, ini orbital S dan orbital P. Ini tadi sudah saya praktekkan, nggak perlu lagi ya. Jadi kalau dia bilangan kuantum magnetik ini, L-nya itu menunjukkan plus minus L. Jadi kalau S itu L-nya 0, M-nya 0. Kalau P, nah ini tadi udah saya praktekkan ya, nggak usah lagi ya. Nah ini bilangan kuantum spin, kalau elektronnya ke atas plus setengah, kalau elektronnya ke bawah minus setengah.
Nah, artinya itu mesti salah satu bilangan kuantum itu ada yang tidak ada yang sama persis, mesti ada satu yang berbeda. Gitu. Pasti ada satu yang berbeda. Itu pasti. Nah, kemarin itu soal ujian kimia anorganik itu suruh menentukan bilangan kuantum dari konfigurasi elektron Cl. Itu ada, silahkan. Oh iya ya, kalian masih daring, belum kenal kakak tingkat gitu ya. Tapi ada nih soal ujiannya Bu Wahyu itu UTS itu suruh menentukan semua bilangan kuantum dari konfigurasi elektron Cl. Gitu semuanya. Sistem hujan tuh kalau saya tuh mesti ngorek-ngorek dulu. Kalau pas ujian itu yang saya buat adalah sistem hujannya dulu. Ya kan? Kalau kalian lihat kan seperti itu. Mestinya kayak gitu. Saya lanjutkan ya. Nah, ini tadi saya udah bilang jumlah maksimal elektron yang bisa yang bisa mengisi ruangan dalam kulit es PDF adalah 2 untuk es 6. Nah, itu ya. Jadi kalau setengah penuh itu 1, 3, 5, dan 7 setengahnya. Nah, ini menunjukkan energi semakin banyak kulit. Ini kan menunjukkan kulit ya. Ini 1 sukulit, 2 kulit, 3 kulit, 4 kulit, 5 kulit, 6 kulit. Nah, semakin banyak kulit atau semakin besar nomor atom. Jadi ini tadi kan menunjukkan 1S, 2S. Nah, artinya kalau makin banyak kulit itu artinya nomor atom tadi yang kalian konfigurasikan itu kan nomor atomnya makin besar. Benar nggak? Nah, makin besar nomor atom itu kalau pada tabel periodik unsur, gini ya, ada tabel periodik unsur kayak gini itu, nomor atom besar itu makin ke bawah. Makin ke bawah nomor atom makin besar. Nah, itu energinya makin besar juga. Energi orbitalnya makin besar juga. Gitu. Nah, ini adalah konfigurasi. Dalam setiap atom telah tersedia orbital-orbital, akan tetapi belum tentu semua orbital ini terisi penuh. Nah, bagaimanakah pengisian elektron? Nah, ini teorinya, pengisiannya. Tadi saya sudah singgung prinsip Aufbau namanya. Elektron, misalnya tadi 4 ya, 3P4, itu bukan, kan ada 3 ruang tuh. 3P4 itu tidak 1, 2, jadi ke atas ke bawah tidak, tetapi mengisi penuh dulu 3 ruang itu. 1, 2, 3, baru kembali lagi ke ruangan yang pertama. Nah, itu elektron mulai mengisi orbital dengan tingkat energi yang paling rendah. Kedua, ketiga. Nah, orbital yang memenuhi tingkat energi yang paling rendah adalah 1S. Dilanjutkan dengan 2S, 2P, 3S, dan seterusnya. Nah, ini kalau dulu saya zaman SMA menyebutnya sistem hujan. Jadi kalau kalian ujian, saya itu ujian, ya ini kan banyak soal ini keluar. Untuk menentukan periode golongan itu, mesti saya buat kerangkanya ini dulu, karena saya bukan penghafal yang baik gitu. Saya nggak bisa ngafalin urutan itu, nggak bisa. Misalnya ya saya ilustrasikan gitu. Itu tadi adalah prinsip Aufbau. Yang kedua yang harus dipenuhi ketika kita membuat konfigurasi elektron adalah aturan Hahn. Jangan lupa untuk absen ya. Kalau masih ada membuka sepada, jangan lupa untuk absen. Yang kedua adalah aturan Hahn. Pada pengisian elektron dalam orbital yang tingkat energinya sama, elektron tidak boleh berpasangan dulu. Ini nggak boleh kayak gini tadi yang benar ini. Mengisi dulu. 3D7D kan ruangnya ada 5. 7 nggak boleh 1, 2, 3, 4, 5. Nggak boleh, tapi memenuhi dulu.
Nah, ini ada larangan Pauli. Nah, larangan Pauli ya. Elektron-elektron dalam suatu atom tidak boleh mempunyai 4 bilangan kuantum yang sama. Tadi saya bilang. Mesti ada satu yang berbeda. Nggak ada yang sama persis 4 bilangan kuantum utamanya. Nah, contohnya adalah ini. C. Karbon ya. Karbon itu tadi kita praktekkan. Karbon itu nomor atomnya berapa? Kalau berat atom, MR-nya kan 12. Berarti nomor atomnya berapa? Untuk karbon. 6. Kita konfigurasikan 1s2 sampai elektronnya 6. 2s2, 2p6. Diagram orbital karbon adalah seperti ini. 1s2-nya ini. Ya, 1s2 elektron, ya kan? 2s2-nya ini. 2s2 elektron. Nah, 2p2-nya ini. Iya, iya. Ini malah tumpah tas dan Nah, ini itu setiap elektron ini memiliki 4 bilangan kuantum yang berbeda semuanya. Ini nggak ada yang sama. Nah, tadi yang saya bilang soal ujian Bu Wahyu itu suruh membuat bilangan kuantumnya itu nggak cuma elektron terluarnya aja ini, bukan. Tapi semua ini. Jadi nanti kamu membuat ini 1s ini elektron yang dari atas ini bilangan kuantumnya apa aja. Gitu, paham nggak ini? Jadi elektron yang ini saya tunjuk ini loh, Dek. Nah, ini bilangan kuantumnya N-nya berapa? N-nya 1. Bentar, ini ada yang gabung. N-nya 1, kemudian L-nya 0. Yang ini ya, L-nya 0. M-nya ya 0. S-nya plus setengah. Benar nggak? Itu paham nggak? Terus elektron yang sebelahnya ini, yang kebelah. Untuk N, L, dan M-nya sama dengan yang sebelahnya. N-nya kan tetap 1 nih, 1. Karena dia S, L-nya 0. Sama kan? L-nya 0. M-nya juga 0. Karena cuma 1 ruang, tapi S-nya minus setengah. Nah, bedanya di situ. Paham nggak? Terus yang elektron ini, 4 bilangan kuantumnya, N-nya 2. Karena S ya L-nya 0, M-nya 0, S-nya plus setengah. Ini bedanya dengan yang ini apa? Bedanya N-nya. Kalau yang ini N-nya 1, yang ini N-nya 2. Tetapi M, L, dan S-nya sama dengan ini. Gitu. Tadi yang dikatakan, pasti bilangan kuantumnya itu ada satu yang berbeda. Nah, yang ini, berarti N-nya 2, L-nya 0, M-nya 0, S-nya min setengah. Gitu, itu soal ujiannya kayak gitu. Jadi memang harus telaten. Nah, untuk yang 2P. 2P yang ini dulu N-nya 2. Nah, karena apa, Dek? Karena bisa ya? Bisa ya ini ya? Nah, ini ya, ini L-nya karena P, L-nya berapa? 1. L-nya 1. ya, L-nya 1. Maka ini min 1, M-nya ya, min 1, ini 0, ini plus 1.
Nah, maka bilangan kuantum untuk elektron yang ini N-nya 2, L-nya 1, M-nya min 1, S-nya plus setengah. Paham? Untuk elektron yang paling akhir ini N-nya 2, L-nya 1, bedanya di M, M-nya 0, S-nya sama-sama setengah dengan ini. Jadi itu yang beda hanya satu bilangan kuantum saja. Paham ya ini ya? Saya kan hanya refresh. Nah, sekarang suka mainan ya gitu. Ini menunjukkan golongan periode itu yang ini. Periode ditunjukkan pada N yang paling besar. Berarti periode berapa? 4A. 4A. Itu kan golongan. Kalau periodenya, Periode 2. nah, Periode itu adalah M-nya. Nah, yang menunjukkan golongan adalah elektronnya antara S dan P itu kalian jumlahkan. Jadi kan N-nya ini ya, jadi yang kamu pakai yang saya lingkari itu. Nah, golongannya ini elektronnya ini kalian jumlahkan. Golongannya 4A. Gitu ya, kalian silahkan cek di tabel periodik unsur. Nah, kalau ini yang dipakai paling besar N-nya berapa? Untuk menentukan golongan dan periode. Saya anggap kalian sudah bisa mengkonfigurasikan ini, kalian sudah bisa. Sekarang saya menentukan golongan dan periode gimana? Paling besar ya, N paling besar, berarti ini. 4. Ya, ya. Maka angka ini menunjukkan apa angka 4 ini? Periode Periode. 4. Dari atas. Periodenya 4. Golongannya ya karena yang paling banyak 4 ini 1, nah maka golongannya ya 1A. Tadi kan saya bilang bahwa untuk golongan A itu jatuhnya pada subkulit S dan P gitu. Nah, ini contohnya yang jatuhnya pada subkulit S dan P. Untuk menentukan bilangan kuantumnya saya anggap kamu udah bisa ya. Ini juga saya anggap kamu udah bisa konfigurasikan, hanya menyusun urutan 1S, 2S, 2P, 3S menjadi jumlah elektron yang ada di atas ini genap 19. Paham ya? Nah, ini yang saya bilang notasi unsur tadi harusnya ini di sebelumnya ya. Wong kita sudah membahas konfigurasi kok baru ini. Ini yang tadi saya gambar tadi loh, Dek ya. Ini udah ya. Ini lewat, udah bisa. Ini contoh-contoh konfigurasi elektron. Nah, ini jatuhnya di subkulit S dan P semua. Berarti ini golongan A semua ini. Hidrogen, helium. Helium itu gas mulia ya. Litium ini, litium salah ini. Berelium, boron, karbon tadi. Saya tanya nih sekarang, oksigen golongan berapa, periode berapa? Rafli jawab. Di-unmute dulu. Untuk oksigen. Apa, Bu? Untuk oksigen, dia periode Oksigen golongan berapa? Oksigen golongan 4, golongan 6, periode 4. Periode 4?
4. Periode itu yang Ya. ini. Kalau periode itu nggak dijumlah. Kalau periode itu Periode 2. Oke, periode 2, golongannya 6. Golongannya kalian jumlahkan. Itu ya, paham ya? Ya, golongan 6. Satu lagi. Eka Rizkina. Ini saya nggak nakut-nakuti ya, biar ada interaktif aja. Iya, Bu. Eka Rizkina, untuk ini yang terakhir, neon. Ini golongan berapa, periode berapa? Neon. Golongan 2. Salah, periode 2, golongan 8A. Oke. Periode 2, golongan 8A. Paham ya itu ya? Iya. Nah, ini gampang kok, ini golongan A semua. Nah, ini sekarang. Nah, ini. Ini ya, ada jatuhnya di subkulit D. Nah, ini bukan A, tapi nanti B. Nah, ini saya kasih contoh dulu ya. Apa ya pakainya? Bentar ya. Saya kasih contoh satu yang golongan B. Ini perhatikan ini. Bisa dilihat untuk seng. Jadi untuk yang golongan B itu nanti rumusnya tadi saya tulis toh N plus apa Dek? Plus 1 S sama N D. Nah, S ini nanti jumlah elektronnya bisa 1, bisa 2. D ini dari 1 sampai 10. Paham ya? Paham nggak? Belum, Bu. Ya, coba lupa gitu ya. Ini nanti periodenya bukan yang N plus 1, tetapi periodenya tetap yang N. Jadi contohnya Zeng ini, nah ini kadang-kadang itu jebakan ya. Jadi N itu kan yang paling besar, tapi ketika dia jatuhnya pada subkulit D, kamu ciri-cirinya ada D gitu, pasti pasangannya sama S N plus 1 gitu. Nah itu periodenya tetap yang N, jadi yang D itu. Kemudian golongannya tetap dijumlahkan. Golongannya tetap dijumlahkan. Nah, misalnya ini kan tadi bisa 1, bisa 2 nih S, paham? Yang dia bisa angka 1 sampai 10. Paham ya? Paham nggak? Paham. Iya, Bu. Paham, Bu. Nah, golongannya tetap kalian jumlahkan. Jadi kalau S-nya misalnya 2, D-nya misalnya dulu 5. Nah, itu golongan 7B periode 2. Paham ya? Kalau S-nya saya ganti, ini tadi apa angkanya, Dek? D ya? Ini tadi D ya? D-nya misalnya saya ganti 10. 10 tambah 2, 12. Nah, itu bukan golongan 12, nggak ada, tapi golongan 2B.
Kemudian kalau ini 2, ini 9, golongan 1B. Nah, kalau dijumlah, jadi kan golongan B itu ada 1 sampai 8 juga. Kalau penjumlahannya itu 8, itu 8B. Jadi misalnya ini 2, ini 6, itu 8B. Kalau ini 2, ini 7, 9B nggak ada, tapi tetap 8B. Kalau ini 2, ini 8, 10B nggak ada, tapi tetap 8B. Paham? Tapi kalau dijumlah 11, itu jadi 1B, kalau dijumlah 12, itu jadi 2B. Sehingga kesimpulannya untuk seng ini, ini berarti periodenya berapa? 4. Periodenya itu bukan yang N1, tapi N saja. N saja. Periode 3. Berarti periodenya 3. 3. Golongannya 2B. Oke, karena 2 tambah 10. Sorry. 2 itu pakai pakai angka Romawi. Gitu ya. Bisa kalian cek. Bener nggak? ZN. Nah, ZN itu di sini ya. Silakan kalian sambil simak. Bener nggak sih periodenya? Periodenya 4. Oh, periodenya 4. Hanya periode 4 ya, Bu. Oke, Iya, Bu. N+1. Berarti periodenya yang N+1 ya, ini ya, saya salah berarti. Oke, terima kasih koreksinya. Berarti periodenya, ini saya ralat ya, periodenya yang N+1 ya, tetap yang paling besar ya. Tetap yang paling besar ya, berarti. Gitu ya, terima kasih koreksinya. Makanya selalu, cek dengan tabel periodik unsur. Oke, untuk periode ternyata tetap yang paling besar angkanya. Jadi malah lebih mudah menghafalnya. Itu ya, saya hapus ya. Ini sudah. Nah, ini urutan orbital berdasarkan tingkat energi ini juga udah tadi ya. Ini juga sudah. Konfigurasi elektron sudah. Larangan Pauli tadi sudah. Nggak boleh apa? Larangan Pauli itu perlu diulang nggak? 2 buah elektron tidak mungkin memiliki 4 bilangan kuantum yang sama keempat-empatnya. Tadi ya, yang sudah kita buktikan. Mesti ada satu saja yang berbeda. Nah, ini ada sifat atom disebut paramagnetik ketika dia dipengaruhi medan magnet. Ada elektron yang tidak. Jadi dia jika bisa ditarik oleh medan magnet disebut paramagnetik. Dan apabila tidak bisa ditarik oleh medan magnetik disebut zat diamagnetik. Kok aturan Han lagi sih? Ini kayaknya Bu Wahyu keliru ya. Nah, sifat atom yang lain adalah logam dan non-logam. Sifat logam yang paling reaktif itu ada di tabel periodik unsur yang sebelah kiri. Jadi yang golongan 1A, 2A itu adalah logam paling reaktif. Dan non-logam paling reaktif adalah golongan 6 dan 7A. Ini adalah hukum berkala. Jadi sebelum atom-atom itu tersusun rapi pada tabel periodik unsur ini semacam sejarahnya gitu ya. Jadi 3 unsur kok mirip sifatnya dikelompokkan. 3 unsur kok sifatnya kok mirip dikelompokkan. Klor, Br, iot, kok mirip dikelompokkan. Sebelum tersusun lengkap 106 unsur. Nah, ini adalah
Kalau teori atom itu mengalami perkembangan, begitu juga dengan tabel periodik ini. Ini juga mengalami perkembangan. Penemuannya tuh setengah sampai tersusun yang. Nah, ini hukum oktav ini. John Newlands menemukan hubungan lain antara sifat unsur dan MR. Nah, ini naik, ini MR-nya naik. Nah, ini ya 3 unsur golongan 1. Ini kan ini golongan 3 gitu ya. Sebelum ditemukan ini tabel periodik unsur ini disebut tabel modern. Nah, ini ada Mendeleev dan Mayer menyempurnakan susunan unsur Newlands yang oktav tadi. Ada selisih AR atau BA, 2 unsur berurutan sekurang-kurangnya 2 satuan. Ini sejarah ya, bisa kalian baca sendiri. Keuntungan dari daftar Mendeleev tadi, sifat kimia dan fisika unsur dalam satu golongan berubah secara teratur. Valensi tertinggi yang dapat dicapai unsur sama dengan nomor golongan. Nah, ini tabel periodik modern yang sudah kalian punya di buku-buku. Terdiri dari golongan-golongan dan periode-periode. Ini dia disusun berdasarkan konfigurasi elektronnya. Jadi sebenarnya nih semestinya itu slide-nya ini dulu baru tadi ya, Dek ya. Semestinya ya. Ya, saya kan tugasnya yang menyampaikan saja. Ini itu yang mengunggah Bu Wahyu. Nah, kalau saya menampilkan slide saya nanti kalian malah bingung. Ya kan, karena berbeda gitu ya. Nggak masalah. Nah, untuk sifat-sifat atom nanti saya sudah ada video penjelasan, nanti kalian bisa dengarkan ya. Nanti saya bagikan linknya ya untuk sifat-sifat atom. Jadi ada jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan, sifat logam non-logam, sifat paramagnetik, diamagnetik. Nanti bisa kalian lihat. Jadi untuk mempersingkat pertemuan kita kali ini gitu ya. Jadi yang tegak itu disebut golongan, yang horizontal disebut periode. 1A sampai 8A tadi jatuhnya subkulit S dan P, saya ulang. Untuk yang B jatuhnya pada subkulit D dan F. Untuk periode, menentukan periode itu ternyata tadi patokannya adalah N terbesar ya, tadi saya salah. N terbesar. Kemudian untuk golongan nanti dijumlahkan elektronnya. Ya, paham ya? Oke. Nah, ini yang logam non-logam tadi. Ada metaloid, bukan keduanya. Ada non-logam itu di sebelah kanan. Non-logam paling reaktif itu adalah golongan 6 dan 7. Sementara metalis itu logam, ini logam. Ya, itu yang paling reaktif adalah golongan 1A dan 2A. Nah, ini untuk mempersingkat aja, saya menjelaskan jari-jari atom itu adalah jarak antara inti atom dengan elektron paling luar. Nah, jari-jari atom itu nanti semakin ke bawah, jadi pada tabel periodik unsur itu kalau makin ke bawah, itu jari-jari atomnya makin besar. Ini ya, makin ke bawah itu increase size-nya, makin ke kanan itu turun. Nah, kamu ngafalinnya salah satu aja. Saya biasanya ngafalinnya gini panahnya. Dari kanan ke kiri dan dari atas ke bawah itu nilainya makin besar untuk jari-jari atom. Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu elektron dari keadaan terisolasi. Energi ionisasi umumnya meningkat dari bawah ke atas pada satu golongan dan dari kiri ke kanan.
Dari kiri ke kanan itu meningkat. Sekarang saya jelasnya begini. Energi ionisasi itu kan energi yang digunakan untuk memindahkan elektron. Kalian tahu elektron valensi di golongan yang kecil 1A, 2A itu kan elektron valensinya cuma 2. Maka dia hanya perlu memindahkan 2 elektron sehingga energinya lebih rendah. Tapi jika elektronnya makin banyak, makin ke kanan gitu, maka dia membutuhkan energi yang lebih besar. Nah, energi ionisasi yang paling besar itu dimiliki oleh golongan gas mulia, golongan 8A. Kalian tahu susunan elektron gas mulia itu sudah stabil, dia sudah tersusun 8 elektron. Stabil, dia udah nggak mau memindah-mindahkan elektron, gitu nggak mau, sehingga golongan 8 kan tidak ada ikatan kimia. Gitu. Nah, ini kalau kalian lihat, saya bilang ya, energi ionisasi itu paling besar adalah golongan gas mulia. Helium, neon, argon, ya. Nah, ini paling besar. Paling besar lagi yang paling atas. Jadi bisa disimpulkan bahwa energi ionisasi itu makin besar dari kiri ke kanan itu makin besar. Paham ya? Dan yang paling besar lagi adalah yang paling atas. Jadi sesama golongan lah. Jadi pada umumnya energi ionisasi golongan 8A itu besar. Gitu. Dan yang paling besar adalah yang paling atas. Atau periode pertama. Energi ionisasi ya. Jadi akan meningkat dari bawah ke atas, dari kiri ke kanan. Maka tadi miliknya helium ya, yang paling besar di sini helium, paham ya? Nah, sekarang mirip nih, afinitas elektron adalah jumlah energi yang dikeluarkan karena penambahan elektron pada atom gas atau ion dalam keadaan bebas. Ini malah energi yang dikeluarkan untuk menambah elektron. Afinitas elektron menjadi lebih eksotermis dari kiri ke kanan pada tabel periodik. Nah, jadi kecenderungan untuk menambah elektron itu ada di sebelah kanan. Ya enggak? Cl itu elektron valensinya 7. Fluor, klor, brom, iod, ya. FCl, Bri itu kan elektron valensinya 7. Dia kecenderungannya untuk menjadi 8 oktet itu kan dia kecenderungannya menambah 1 elektron gitu. Jadi afinitasnya menjadi tinggi ketika dia hanya butuh energi yang banyak gitu ya. Jadi ini fluor dia membutuhkan entalpi kilojoule per mol itu satuan entalpi. Entalpinya minus 344. Jadi golongan FCl-Bri, jadi golongan 7 itu paling besar di sini. Jadi bedanya dengan energi ionisasi itu paling besar golongan 8. Betul, dari bawah ke atas, dari kiri ke kanan makin besar. Afinitas elektron pun demikian, dari bawah ke atas, dari kiri ke kanan makin besar. Tetapi paling besar bukan golongan 8, paham nggak ini? Karena pengertian afinitas elektron tadi kan adalah energi untuk menambah elektron. Ya nggak? Nah, kalau golongan 8 itu dia nggak perlu nambah elektron kan? Sehingga paling besar bukan golongan 8 untuk afinitas elektron, tapi mentok di golongan 7. Bedanya di situ. Yang mungkin selama ini kalian mirip-mirip nih energi ionisasi, afinitas elektron, satu lagi nanti ke elektronegatifan gitu. Jadi entalpi untuk golongan 8 justru malah 0 karena dia nggak perlu menambah elektron, dia sendiri sudah 8. Nah ini adalah tugas yang dimaksudkan yang harus kalian kerjakan dan dikumpulkan di ruang Spada Wimaya
Paling lambat sih tadi saya buatnya hari minggu depan, jamnya tuh kalau nggak salah 15.45 tadi paling lambat itu untuk mengumpulkan. Kalian tulis tangan, scan, format PDF, baru dikumpulkan. Gitu ya. Ada yang ditanyakan nggak ini dari soal ini? Ini tadi yang dimaksud 26Fe ini semuanya ya. Semua elektronnya kamu bikin bilangan kuantum N, L, M, dan S tadi yang saya bilang. Tapi kalau ini sesuaikan pertanyaan, berapakah bilangan kuantum N dan L untuk subkulit 3S, 4P, 5F, dan 6P? Soal nomor 7. Berdasarkan aturan konfigurasi elektron, nyatakan jumlah elektron tak berpasangan dari elektron tak berpasangan jumlahnya berapa? Paham nggak ini? Bentar. Elektron yang tak berpasangan itu nah, ini elektron tak berpasangan, contohnya kalau C ada 2, ini dan ini, dia nggak berpasangan. Paham ya? Nah, jadi nanti soal yang nomor 7 tuh kamu buat konfigurasi elektronnya dulu, plus orbital-orbitalnya, kemudian baru kamu nyatakan berapa jumlah elektron tak berpasangan dalam SI. Kemudian kamu ditanya jumlah elektron 3D dalam atom S. Nah, ini ada atom Mg, Sr, Ga, P, Br, dan I. Ini kamu suruh menentukan sifat-sifat tadi ya, ada energi ionisasi, mana yang bukan logam. Ini berdasarkan kalian setelah belajar sifat-sifat atom yang tersusun dalam sistem periodik unsur. Begitu, ada pertanyaan dari pertemuan kita kali ini? Ada tidak? Ini pesertanya alhamdulillah masih komplit ya, masih 32. Ada pertanyaan tidak? Paham atau bingung? Paham. Ambu. Paham. Ambo. Oke, nggak ada pertanyaan? Jadi kalau tidak ada? Nah, kalau tidak ada, saya akhiri. Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata, ada iklan ya. Karena ya, kalian juga boleh makan minum kok asal nggak berisik ya, kalian mute. Asal nggak tidur ya, ini ada yang tidur nggak nih? Muhammad Naufal ini nggak kelihatan, ini jangan-jangan tidur ya. Apa perlu ada aturan nih, harus mengaktifkan kamera gitu? Tidak, Bu, tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu lah, ini Mahendra Naufal kemana? Nah ini Mahendra Ferry baru bangun tidur. Oh enggak ya? Nah ini Sinta di garasi ya kayaknya ya, Sinta Kalim. Gimana ini? Ini Muhammad Naufal. Lihat sendiri kalian nih, Muhammad Naufal saya panggil-panggil nggak munculnya apa kalau nggak lagi nge-game gitu ya. Muhammad Akram ini saya juga kenal ini, dia anak ngulang, tidur ya. Tuh, jadi saya boleh berasumsi bahwa ketika saya colek
dia nggak nongol. Nah, itu berarti kan tidak sedang ada di depan laptop atau handphone kan? Coba. Muhammad Arif sama Maya Maudina ini. Ada Bu, ada. Siapa? Muhammad Arif. Oh, Muhammad Arif ada. Mana sih Muhammad Arif? Dina Permatasari ini gambarnya artis Korea ya. Muhammad Kevin. Nah, ini Muhammad Arif nggak ada nih suaranya toh. Dita Permatasari di mana ini? Wah ya, nggak boleh nih sembarangan absen aja, nggak boleh besok lagi ya. Maaf Bu, saya ini koneksinya jelek jadi keluar masuk. Oh gitu. Rumahnya di mana toh Mbak? Rumahnya di Semarang Bu, soalnya listriknya kan padam, soalnya habis ada pohon tumbang kena kabel rumah Bu. Oh iya ya, nggak usah nangis. Ya. Ada yang ini kalian kuliahnya dari Solo? Rumahnya di Solo ada enggak nih? Sukoharjo Bu adanya. Sukoharjonya mana? Siapa? Anwar? Anwar? Iya, iya. Sukoharjonya di mana Mas? Bekonang. Bekonangnya di mana? Meranggen, Meranggen. Ranggen. Lokarto. Lokarto. Bu. Nah, itu dekat rumah saya. Kalau mau kuliah langsung sama saya boleh ya. Saya sih Gimana Bu? sebenarnya nggak desa-desa banget kayak rumahmu ya. Iya. Nah, saya tuh Jaten, tapi kok sayangnya masuknya Mojolaban juga. Jadi Triagan ya, tahu perumahan sekitar Triagan. Nah, saya perumahan Maharani di situ. Nah, itu saya tuh deket Jaten banget, tapi masuknya tetap Mojolaban negaranya ya. Jadi ya, kita satu daerah, Mas. Tapi beda, Iya Bu. saya di kota, kamu di desa gitu ya. Iya. Oke, gitu ya saya akhiri kuliah pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.